Bab 1910. Keterampilan sihir yang tidak memiliki kelemahan. Hantu gelap ini sangat mengerikan dan aneh. Erikin mengerutkan kening. Ini juga pertama kalinya dia melihat ilmu sihir aneh. Huorong menggunakan teknik ini tidak hanya untuk mengangkat segel di dahinya, tetapi juga untuk melepaskan sejumlah besar darah dari tubuhnya. Biaya pekerjaan sihir ini jelas tidak murah. Namun sekali lagi, efek ini juga sangat membuat kulit kepala mati rasa. Seolah tak terkalahkan, tidak ada ilmu sihir yang dapat menyebabkan kerusakan padanya. Tentu saja, Erikin juga tahu bahwa ilmu sihir di bawah langit tidak ada yang sempurna, tetapi dalam waktu sesingkat itu, sulit baginya untuk segera mendeteksi kekurangan makhluk ini. Jika ini di alam liar dan menghadapi situasi ini secara tiba-tiba, pikiran pertama Erikin adalah melarikan diri. Meskipun hantu-hantu kecil ini ganas, kecepatan mereka sebenarnya rata-rata tidak lebih cepat dari dirinya saat ini. Jika menggunakan langkah api langit dan transisi alam semesta, dikombinasikan dengan jurus pertahanan darah, akan sulit bagi hantu-hantu kecil ini untuk mengikutinya. Tapi ini bukan duel lapangan, melainkan pertarungan hidup dan mati yang mirip dengan panggung pertandingan. Meski Erikin tidak peduli, dia juga tidak ingin kabur begitu saja. Terlebih lagi, jika dia melarikan diri keluar dari sini, Huorong, yang gila, pasti akan menyerang Vinola Su, yang bahkan lebih buruk. Tepat ketika pikiran Erikin berubah, beberapa hantu kecil tiba-tiba berjalan di sekitarnya dengan aneh. Gawat! Wajah Erikin sedikit berubah, dan ketika dia menyadarinya, sudah agak terlambat. Dia segera mundur dengan cepat. Tapi ketiga hantu kecil itu jatuh menimpa dirinya seperti tulang. Kretak! Lengan Erikin tiba-tiba mengeluarkan darah, seonggok daging tapak besar langsung ditelan oleh satu hantu kecil. Perlu diketahui Erikin memupuk Raja Qin hingga puncak tingkat kedua, dan kekuatan tubuhnya tidak kurang dari beberapa senjata roh. Tetapi ketika mulut iblis kecil itu jatuh, dia tidak menemui hambatan sedikit pun. Melihat dua hantu kecil lainnya, mereka juga membuka mulut dan jatuh ke bahu dan pahanya. Erikin terkejut. Sky Eater hitam langsung menutupi seluruh tubuhnya. Dalam suara klik, ribuan Sky Eater ditelan oleh dua hantu kecil dan memutuskan kontak dengan Erikin. Bang, bang, bang. Terbang tiga kaki, cambuk iblis membanting, dan ketiga hantu kecil ini dipukuli oleh Erikin untuk sementara menyingkirkan gertakan lawan. Tapi lengan Erikin berlumuran darah, seolah tidak bisa menghentikan lukanya. Erik. Di tanah, Vinola Su tampak serius, mencengkeram pedang panjang es dengan erat. Velau yang sama-sama gugup, bahkan kehilangan kekuatan untuk berbicara. Hantu ini benar-benar menakutkan. Tidak hanya memakan semuanya, tetapi juga meninggalkan racun pada lukanya. Sambil berlari, Erikin melihat luka di lengannya dengan ekspresi muram. Di sekitar luka di lengannya, racun hitam mengalir, terus-menerus mencoba merusak kulit dan dagingnya. Seperti Sky Eater, bukan hanya memakan segalanya, tetapi juga mengandung racun yang membuat orang tidak dapat disembuhkan orang. Untungnya, dia berlatih tubuh Raja Qin, tidak bisa diserang oleh semua racun, baru memungkinkan racun hitam terkorosi dengan keras, tetapi tidak ada cara untuk memperbesar area luka. Serangan tidak bisa membunuhnya, mungkin dilakukan oleh orang yang melatih ilmu sihir ini. Selama penerbangan, Erikin terus menghindari serangan hantu-hantu kecil itu. Bahkan ketika jaraknya dekat, dia langsung menghindar. Dan meskipun pikirannya berkelit, Erikin juga tidak lupa memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Memalingkan pandangannya, dia tiba-tiba menatap Huorong yang mengambang di kehampaan yang jauh. Mungkin, jika dia membunuh Huorong, ilmu sihir ini secara alami akan hancur sendiri. Melihat Erikin melaju kencang dan terbang ke arahnya.
Huorong tetap tidak bergerak, tetapi senyum muncul di sudut mulutnya. Dapat secepat ini menyadari bahwa hantu-hantu ini tidak dapat dihadapi, mengalihkan jawabannya pada diriku, Erik ini memang benar orang jenius. Sayangnya, dia tetap terlalu meremehkan keterampilan sihir yang diturunkan dari zaman dahulu seperti ini. Cepatlah ke sini, Erik. Ketika kamu datang, kamu akan tahu bahwa kematianmu sudah datang. Mata Huorong dipenuhi dengan keinginan. Di akhir zaman Dewa kuno, sebagian besar ilmu dewa dan keterampilan sihir lenyap dalam sungai panjang sejarah. Namun, sebagian kecil dari warisan Taoisme akhirnya dipertahankan karena alasan yang berbeda. Ini adalah asal-usul sekte tertinggi kuno di daratan sekarang. Dibandingkan dengan mereka yang tinggal di zaman kuno dan menunggu generasi mendatang untuk menemukan keterampilan sihir ilmu dewa, sekte tertinggi ini mewarisi keturunan dewa iblis, dan terus berlatih, menyempurnakan teknik-teknik kuno ini ribuan tahun setelah zaman dewa kuno berakhir. Metode sihir dewa yang awalnya kuat, ditambah ribuan tahun peningkatan, akan menjadi sekuat apa? Huorong pergi ke tempat di mana murid partai bagian luar dari sekte agung kuno dipilih. Meski akhirnya terlempar dari sana dalam kehinaan, pecahan keterampilan sihir yang diperoleh masih merupakan sarana yang telah disempurnakan sekte tertinggi selama ribuan tahun. Kelemahan terbesar dari ilmu roh jahat ini adalah kultivatornya sendiri, dan sekte tertinggi juga mengetahui hal ini. Oleh karena itu, dalam pecahan-pecahan untuk diri sendiri, dipadukan dengan keterampilan sihir jenis lain, tidak hanya hal semacam ini dapat dihindari, tetapi juga celah-celah itu dapat diubah menjadi jebakan. Erik Kin terbang semakin dekat dan Huorong semakin tersenyum. Erik, kekuatan sihir kuno yang kulatih tidak terkalahkan, kamu pikir kamu bisa membunuhku? Duar. Begitu Erik Kin mendekat, tubuh Huorong meledak dalam sekejap. Napas hitam pekat keluar. Huorong tidak meledakkan dirinya, tetapi tubuhnya benar-benar menghilang. Adegan ini melampaui harapan semua orang dan Erik Kin tidak punya waktu untuk bereaksi. Dark Eye dan mata dewa dibuka secara bersamaan, tetapi napas Huorong menyebar dengan energi hitam ke ribuan arah dan terbang kemana-mana. Tubuhnya benar-benar tidak dapat menangkap. Melihat hal itu, ketika energi hitam ini menyerbu ke arah Erik Kin segera menggunakan transisi alam semesta untuk mundur. Namun, dalam kasus ini, tubuh juga terkontaminasi dengan banyak aura hitam. Yang membuat kesal adalah setelah napas ini turun, mereka seperti cacing, tiba-tiba menembus ke dalam tubuh Erik Kin. Reikiku berjalan lambat dan energi hitam ini menghalangi meridianku, sialan. Mata Erik Kin memadat. Dia jelas merasa bahwa fluktuasi auranya sedikit menurun dan kecepatannya bahkan lebih terpengaruh. Di masa lalu, dia masih dapat menghindari hantu-hantu kecil ini dengan cepat, tetapi sekarang menggunakan jurus pertahanan darah yang lebih lambat dari lawan. Cambuk iblis muncul kembali di tangannya. Tidak ada alternatif. Erik Kin harus mengandalkan kekuatan cambuk untuk membubarkan hantu yang mendekat. Tetapi dengan cara ini, Erik Kin secara bertahap akan dikelilingi oleh hantu-hantu kecil hitam ini. Erik ini takutnya sudah akan mati. Para kultivator yang menyaksikan pertempuran di bawah, masing-masing terkejut, tetapi masih tidak tahu betapa berbahayanya Erik Kin. Tetapi di luar tanah ekstrim, mereka yang berada di alam fase penilaian lebih berpengetahuan dan memiliki mata yang lebih tajam, tanpa sadar mempunyai perasaan seperti ini dalam hati. Meskipun mereka merasa bahwa Erik Kin terancam berkali-kali sebelumnya, tapi tidak pernah memiliki firasat yang begitu kuat seperti kali ini. Keterampilan sihir kuno awalnya memang menakutkan, dan sekarang bahkan satu-satunya kelemahan yang ditemukan oleh Erik Kin, Huorong juga memiliki cara untuk memecahkannya. Lalu metode apa lagi yang dimiliki Erik Kin? Bersambung.